Shalom, sahabat sepelayanan kami. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat 48. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Saudara sekalian, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita berkaitan dengan siapa yang terbesar di antara murid-murid? Orang hanya berpikir, kalau saya dekat dengan Tuhan Yesus, pasti saya dianggap yang paling penting, saya yang paling besar, saya yang paling berguna. Yang lain tidak ada, yang lain dianggap remeh. Maka Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya berkaitan dengan contoh yang paling indah. Siapa yang dipamerkan atau yang ditunjukkan Tuhan kepada murid-muridnya? Ketika dia mengambil seorang anak kecil dan berkata, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku." Apa pentingnya dan apa gunanya menyambut anak kecil? Anak kecil sudah biasa kalau kita menggendong dan lain sebagainya. Hal itu adalah hal yang biasa. Tetapi mengandung makna yang begitu luar biasa ketika anak ini dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, ditunjukkan kepada murid-muridnya. Karena anak ini tidak bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid-muridnya. Maka Tuhan menasihatkan kepada kita, tidak diperkenankan meremehkan perkara-perkara yang kecil. Karena setiap orang yang ingin menjadi besar, maka dia harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, ia harus menjadi hamba. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya, agar seluruh murid-muridnya memahami hal itu. Menerima anak ini sebagaimana adanya, menghargai anak ini sebagaimana adanya, sehingga ketika kita mampu menerima orang lain sebagaimana adanya, itulah yang terbesar. Apakah saudara dan saya bisa menerima orang lain sebagaimana adanya? Apakah saudara dan saya bisa menghargai orang lain sebagaimana adanya? Terimalah orang lain sebagaimana mestinya. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kalau kita menyambut orang lain dengan baik, kita pun disambut dengan baik. Kalau kita mengasihi orang lain dengan baik, kita pun dikasihi oleh orang lain dengan baik, dan lain sebagainya. Lakukanlah, niscaya Tuhan memberkati kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.